Layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Hidup kami adalah penyembahan. Oh, pujian dan syukurku ku padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada, amin, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan sama-sama, pujian dan syukur, pujian dan syukurku kami bawa kepadamu, ku bawa padamu. Oh, dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah,
bersama-sama katakan, ku hidupku, hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Kehidupan kami adalah penyembahan kepada-Mu Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari berdiri sama-sama.
kebaikan-Mu Tuhan. Hai jiwaku, muliakanlah Nama di atas segala nama. Kemuliaan bagi nama-Mu. Kasih Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas menyembah-Mu. Amin. Tuhan. Kami Mari angkat kedua tanganmu sama-sama gereja Tuhan. Yesus. Mari bersama katakan pujian ini. kami puji nama. Tinggikan nama. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari memuji, angkat tanganmu buat Yesus. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Layak terima pujian dan hormat, kemuliaan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Come on. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari memuji, angkat suaramu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Selama-lamanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari angkat tanganmu buat Yesus. Oh, Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak bagi nama Yesus. Sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita tetap yang berdiri, dahsyat. saudara. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Mari kita bersorak bagi namanya. Mari kita berikan kemuliaan, sorak-sorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kekuatan kita, yes. Mari katakan pujian kita, Lord. Sebab Dialah Tuhan yang kami percaya. Haleluya.
setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Katakan sama-sama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku akan bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya Hatiku Tuhan. percaya walau bumi bergoncang, Gunung-gunung bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Mana tepuk tangannya saudara? cintamu padaku. Berikan dengan pujian. Takkan membuat hati berubah. Amin. Ku percaya Yes. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu tak pergi dariku, Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Yang di belakang masih semangat memuji Tuhan? Serukan Yesus, Yesus, Yesus. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Nehemia mencatat dengan jelas, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita Tuhan itu perlindungan kita. Ada amin. Tatap kiri kananmu, ada sukacita di wajahnya. Ayo keluar dari kursimu masing-masing, salami kiri kananmu. Mari keluar dari kursimu masing-masing, beri tos kiri kananmu, dan mari kita memuji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan, maju nyatakan kuasa. Yang di belakang, yang di balkon, kita buat amin.
Lambaikan tanganmu buat Tuhan. Nama Yesus. Nama Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bangkit. Anak-anak muda yang di belakang semua, ayo semangat memuji Tuhan. Bersuka cita. Kita buat, come on. Sebentar, kalahkan. Mari hamba Tuhan. Come on. Nama Dia menara perlindungan. Nama Yesus. Kalahkan. Amin. Saudara percaya tidak ada yang mustahil buat Yesus. Amin. Tidak ada yang mustahil buat Yesus. Amin. Mari hamba-hamba Tuhan jemaat yang hadir malam hari ini, katakan pujian ini, boleh bertepuk tangan di atas kepala semuanya. Nama Yesus. Come on. Nama Yesus. Menara yang kuat, Anak-anak muda yang di balkon, yang di belakang, nama Yesus, kota benteng yang teguh. lebih keras buat Tuhan. Nama Yesus, Kalahkan semua. musuh. Nama Yesus, Belum seragam semua, tangankan di atas kepala dong. Come on. Buat Yesus. Nama Yesus. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Percaya, katakan. Nama Yesus di atas. Serukan dengan iman. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian. Ada kuasa dalam perkataan. Ya. Kalahkan Kuasanya dihancurkan olehnya. Lebih meriah buat Tuhan. Come on. domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan kuasanya. Lagi, satu kali lagi. Come on. Yes. Terima kuasa. Terima kemenangan. Iblis dikalahkan. Kuasanya oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah domba. Beri tepuk tangan. Segala kemuliaan, penghormatan hanya bagi nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Gereja Tuhan boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memulihkan hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah ubah kasih setianya dalam kehidupan kami.
ku tetap cinta. walau badai datang menerpa, ku tetap Cinta, Mari katakan, ku tetap setia. tetap setia. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, Ku tetap setia. katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, Ku tetap cinta. ku tetap setia. Ku tetap setia. Yes. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, Ku tetap setia. terlalu banyak yang Tuhan beri. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Kau beri Tuhan. yang Tuhan telah beri, Amin. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan Seluruh hidupku, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. katakan terlalu banyak. Terlalu banyak Angkat tanganmu sama-sama, katakan terlalu banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. takkan mungkin ku Kami balas tidak bisa balas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. apa yang ku Dari semua yang kami miliki, miliki. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Ku persembahkan Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Seluruh hidup kami, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. ini doa kami, ini komitmen kami Tuhan. Mari katakan umat Tuhan, Banyak yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. yang Tuhan telah Ya amin. Terima kasih Tuhan.
Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik. Semua yang kami miliki, anugerah Tuhan yang Kau beri dalam hidup kami. Kami persembahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Amin. Yes, Tuhan. Biar ku tetap setia untuk Selamanya. Mari berdiri saudara. terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar pujian ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Amin. Yang keluar dari kedalaman hati kami Tuhan. Amin Tuhan. Bahwa terlalu banyak Tuhan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Apa yang Kau telah korbankan bagi kami tidak sebanding Tuhan dengan apa yang kami berikan bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kau selalu melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau akan bekerja lewat firman-Mu. Engkau jamah kami semua, mulai depan sampai belakang Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman dan kami siap melakukan firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan di situ. Baik, yang pertama-tama saya memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang saya cintai, Tuhan yang saya kagumi, dan pada malam hari ini
saya akan mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, terima kasih untuk tuan rumah, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh majelis yang ada di gereja ini yang sudah membuka pintu bagi kami, tim dari Makassar, untuk bisa KKR malam hari ini. Satu kehormatan bagi kami untuk bisa melayani di tempat ini. Terima kasih juga untuk teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang sangat saya hormati, meluangkan waktu selama 2 hari dari kemarin sampai hari ini, malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan. Saya tahu hari ini hari Rabu, bukan hari Minggu. Kalau saudara datang pada malam hari ini, saya yakin dan percaya saudara rindu berjumpa dengan Tuhan lewat firman dan pujian. Terima kasih juga untuk tim altar pujian penyembahan yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Yang terakhir, saya akan khotbah dengan serius. Saya akan khotbah dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya minta semua umat Tuhan yang hadir di ruangan ini, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan buka HP yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Jangan cerita satu sama dengan lain. Jangan pikirannya keluar. Fokus dengar firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Orang-orang Kristen yang taat firman, dengarkan firman dengan sungguh-sungguh, dia sangat disayangi, dicintai Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan, Alkitab berkata dia dipandang rendah. Dan saya yakin dan percaya semua kita yang hadir di ruang ini tidak akan mau dipandang rendah oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang bersyukur. Temanya sederhana. Kita akan buka 2 ayat. Satu ayatnya di Efesus pasal 5 ayat 20. Dan ayat yang kedua di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan kedua ayat ini. Saudara simak dengan baik-baik ayat ini. Efesus pasal 5 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, kita telah baca 2 ayat. Dan di 2 ayat ini ada 2 kata penting. Kata penting yang pertama yaitu apa? Senantiasa. Kata penting yang kedua, dalam segala hal. Senantiasa artinya setiap waktu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Setiap waktu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pagi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Siang kita harus bersyukur kepada Tuhan. Malam kita harus bersyukur kepada Tuhan. Setiap waktu harus bersyukur kepada Tuhan. Kata yang kedua, dalam segala hal. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam keadaan baik, di dalam keadaan buruk, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam keadaan diberkati, di dalam keadaan tidak diberkati sekalipun, tetaplah naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan sakit, tetaplah engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaannya malam hari ini, mengapa Tuhan mengajari kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Karena kalau kita bersyukur kepada Tuhan, mungkin ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, kita tetap naikkan syukur, ada damai sejahtera yang kita rasakan, ada bahagia kita rasakan, ada ketenangan kita rasakan. Coba kalau saudara mengalami tantangan, coba kalau saudara mengalami pergumulan, saudara ngomel, saudara marah, saudara protes, makin stres. Bisa menuju ke depresi. Makanya orang Kristen apapun tantangan, apapun persoalan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kita akan belajar pada malam hari ini. Ada 3 tips. Ada 3 cara agar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tips yang pertama, kita harus percaya kepada rancangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat bagi umatnya. Karena Alkitab berkata di kitab Roma 8 ayat 28. Di situ firman Tuhan berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mungkin awalnya tantangan, mungkin awalnya pergumulan, mungkin awalnya penderitaan. Tetapi yakinlah di endingnya, di akhirnya Tuhan akan menolong kita. Bahkan Tuhan akan memberikan mujizat dalam hidup kita. Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita ditipu orang. Mungkin bulan lalu kita ditipu orang. Mungkin kita pernah dihina orang. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah bersyukur, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ini paling sering ditipu orang. Beli ikan koi, sudah transfer, tidak data-data ikan koinya sampai hari ini. Beli tanah 1 hektar, ada 3 sertifikatnya. Cuma dikasih 2 sertifikat, satunya disembunyikan. Karena itu tanah jauh, saudara, saya tidak bisa kontrol. Lalu saya dapat berita dari notaris bahwa tanah itu kurang 1 sertifikatnya. Lalu saya tanya orangnya, Pak, di mana 1 sertifikatnya? Ngeles dia. Apa yang terjadi? Teman saya pendeta bilang, Pak Beni, tuntut dia Pak Beni. Dia salah itu. Dia melakukan kejahatan. Dia menipu Pak Beni. Tuntut saja. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, tidak usah. Saya telepon notaris, Ibu, tidak apa-apa. Kalau dia mau ambil itu tanah, ambil saja. Itu tanahnya Tuhan, bukan tanahnya saya. Yang diambil itu 2000 meter Bapak Ibu. Bukan 2 meter, bukan 20 meter. 2000 meter ditipu saya. Dan juga banyak masuk. Biasa ini bebas. Umat Tuhan, pendeta-pendeta dapat. Biasa masuk, Pak tolong, suami saya sakit, istri saya sakit, anak saya masuk rumah sakit, tolong bantu. Dulu saya langsung bantu. Karena mepet, kondisi seperti itu dulu langsung bantu. Tetapi selidik punya selidik, cek punya cek, ternyata foto yang dikasih masuk itu palsu. Istri saya bilang begini, Papi mana itu anaknya yang diinfus? Saya mau lihat. Begitu saya dikasih lihat foto di WA saya. Istri saya bilang, tunggu sebentar. Saya cek dulu di Google. Dia kasih keluar itu foto umum saudaraku. Saya ditipu. Lalu istri saya bilang, Papi jangan terlalu percaya orang. Jangan anggap orang itu semua jujur kayak Papi. Jangan percaya orang. Ya susah kalau kita mau bantu orang. Kalau kita semua curiga. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong ajari saya. Menjadi bendahara harus saya peka, harus saya cerdas, harus berhikmat. Bagaimana caranya menyalurkan uangnya Tuhan. Lalu Roh Kudus ajari saya seperti ini. Nanti kalau ada orang tiba-tiba minta bantuan, istrinya sakit, suaminya celaka, anaknya masuk rumah sakit, langsung minta video call. Ngerti maksud saya? Bapak, Ibu, mana anaknya yang sakit? Ibu, mana suaminya yang sakit? Ayo video call sekarang. Saya telepon video call. Semenjak saya lakukan itu sampai hari ini saya tidak ditipu-tipu lagi. Jadi ini pelajaran berharga bagi Bapak Ibu, termasuk pendeta-pendeta. Jangan percaya teman pendeta, jangan jemaat juga jangan percaya pendeta. Tidak usah baku percaya sekarang. Yang penting kita teliti, hati-hati sekarang. Di sekitar kita banyak penipu. Di sini tidak ada. Di sana banyak. Ditipu. Saya tahu sakit ketika kita ditipu, stres kita ditipu. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu sekalian, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat kita ditipu, kita makin hari makin cerdas, pintar, berhikmat. Tidak gampang lagi ditipu. Kalau tidak terjadi, saudaraku, kita tidak hati-hati, betul? Tidak apa-apa. Belajarlah bersyukur kepada Tuhan ketika kita dihina orang. Saya tahu tidak mudah bersyukur kepada Tuhan ketika kita dihina. Saya masih ingat ketika saya kecil bantu kakak jual baju di pasar. Lalu ada orang di samping stand kakak saya. Itu dia datangi saya, dia ambil satu baju. Lalu dia bawa ke saya. Ketemu sama saya, masih kecil saya. Dia bilang begini, ini baju tolong kamu baca.
Apa mereknya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu membaca pada waktu itu. Saya bilang, dia bilang begini, memang kau tolong. Itu baju namanya, itu mereknya Beni. Namamu itu namanya. Sedikit semalu begitu. Dihina sekali. Dihina sekali. Dan bukan cuma saya dihina. Keluarga saya juga pernah dihina. Kakak saya melakukan kesalahan. Dia bisnis, bangkrut, tidak bisa bayar utang. Lalu penagih itu datang. Karena kakak saya tokonya itu di depan pasar, pintu pasar yang ramai sekali karena di ruko. Itu penagih ngamuk. Termasuk juga keluarga kami, dia ngamuk bilang begini, kamu itu tipu saya, kamu utang tidak bayar. Dia maki-maki dan terakhir dia keluarkan kata-kata yang apa? Menghina kami. Dia katakan begini, kau memang keluarga penipu, semua keluargamu penipu. Bayangkan, kami ini 11-12 orang, satu bikin kesalahan, tidak bisa bayar utang karena bangkrut, semua kita ini dapat getahnya semua. Sedengar gitu kita sabar, tenang. Tuhan, memang kalau kita susah, kita masih miskin, orang anggap remeh kita, menghina kita. Dan bukan cuma keluarga saya dihina. Rumah saya juga dihina. Suatu kali kami beli rumah 20 kali 20, setengahnya itu rumah, setengahnya halaman. Lalu ucapan syukur, saya bersyukur, Tuhan, dulu kita tinggal di rumah 2 kamar 1 WC, jauh sekali. Sekarang dalam kota tapi masuk lorong, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Lalu undang orang, naikkan ucapan syukur, undang tamu-tamu, banyak tamu-tamu datang. Lalu ada beberapa tamu yang terlalu menghina. Masuk di rumah saya, dia bilang begini, ini rumah tidak hoki. Ini pintu kamar ketemu dengan pintu dapur, tidak hoki. Ini pintu kamar anak ketemu dengan kamar pembantu, 2 pintu ketemu. Kemudian pintu tempat cuci dengan pintu pekarangan ketemu. Tidak ada hokinya ini rumah. Artinya rumah sial. Saudara, mau diterima kalau orang datang bertamu di rumah kita, kita naik rumah ada yang bicara begitu? Saudara tersinggung atau tidak? Sangat amat menghina. Terus datang lagi yang satu, keluar di pekarangan. Dia lihat jendela saya. Dia bilang, jeleknya di jendela. Sudah pintu dihina, jendela di. Sudah itu saya suka ternak ikan, ternak ayam, ternak burung. Kandang burung saya itu besar sekali begini, besar sekali. Di situ banyak burung perkutut saya. Lalu ada orang datang, dia lihat, dia bilang salah ini kok ternak perkutut. Ini tidak bawa hoki, tidak bawa keberuntungan. Itu perkutut, kalau dia bersuara, dia bilang begini, bangkrut, bangkrut, bangkrut. Kurang ajar tidak? Untuk saya sudah bertobat, saudaraku. Rumahnya di dalam dihina, jendelanya dihina, burungnya juga perkututnya dihina. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang menghina itu, hidupnya, bisnisnya, usahanya tidak maju-maju, bahkan mengalami kebangkrutan. Makanya saya kalau datang ke rumahnya orang, ke tokonya orang, saya jaga hati saya jaga lidah bibir saya, jangan sampai saya menghina orang. Karena paling bahaya, apalagi kalau orang Kristen yang cinta Tuhan dan berkatnya itu dari Tuhan, dan kau hina, hati-hati kamu, habis. Ingat baik-baik ya, kalau datang rumahnya orang, gak usah hina-hina, puji-puji saja yang baik, tapi jangan juga munafik, yang tidak baik dibilang baik. Belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun persoalan, apapun tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, tips yang kedua, agar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kita harus membandingkan kemungkinan yang lebih buruk. Artinya apa? Kalau kita menghadapi kecelakaan kecil, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Ada kemungkinan kita menghadapi kecelakaan besar. Kalau kita menghadapi sakit-sakit ringan, bersyukurlah kepada Tuhan, karena ada kemungkinan kita akan menghadapi sakit-sakit yang berat. Makanya tetaplah bersyukur apapun tantangan yang kita hadapi. Engkau menghadapi kecelakaan kecil, jangan ngomel, jangan protes. Banyak orang keluar rumah disambar sepeda, disambar motor sedikit, lecet sedikit, dia protes-protes, dia marah-marah. Tuhan tidak lindungi, Tuhan tidak punya kuasa. Saudara tahu,
Kalau saudara tidak disambar sepeda, saudara tidak disambar motor, mungkin saudara nyebrang di gilas truk. Betul? Bisa kemungkinan begitu kan? Saya ini mata kepala, saya lihat 2 orang pernah pecah kepalanya meletus di gilas mobil. Saudaraku. Jadi belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Kau mengalami kecelakaan kecil, belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Iya. Suatu kali kami mau buka toko baru. Malam hari itu saya dengan anak saya berempat ada di toko itu. Mondar mandir keluar masuk keluar. Lagi lihat-lihat semua persiapan untuk buka toko. Malam itu kami pulang. Jam 10 kurang lebih. Saya dapat berita yang mengagetkan. Manajer kami telepon, Pak. Kanopi sepanjang 2,5 sampai 17 meter itu ambruk. Dan bertontong beratnya karena pakai plafon, saudaraku. Itu jatuh di depan toko kami. Itu semua orang yang lewat itu dengan tetangga semua heboh semua gini. Bah! Saudara tahu secara manusia kami rugi. Banyak bahan-bahannya sudah tidak bisa dipakai bengkok-bengkok. Tetapi saya tetap mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan? Karena ada kemungkinan lebih buruk. Bayangkan kalau kanopi itu jatuh di malam hari. Pada waktu anak-anak saya ada di bawah kanopi, pada waktu saya dengan istri ada di bawah kanopi, minimal kami cacat semua. Bahkan kami bisa tewas semua, betul? Kalau jatuh itu, buah. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan engkau mengalami kecelakaan-kecelakaan kecil. Bersyukurlah kepada Tuhan. Suatu kali saya pemuda remaja ada di dalam gereja. Hujan lebat keras sekali. Dan tiba-tiba ada pohon yang besar sekali. Di peluk saya tidak bisa, saudaraku, di depan gereja. Jatuh di tengah jalan. Buah! Begitu jatuh di tengah jalan, kami dengar lentingan orang teriak. Tolong, menjerit tolong. Kami keluar semua dengan teman-teman. Saudara tahu, ada satu anak muda pakai motor laki-laki. Dan itu pohon yang besar yang tidak bisa dipeluk begini. Itu pohon raksasa besarnya. Itu jatuh persis di pangkuan motornya. Itu motornya begini, saudaraku, langsung. Langsung dia teriak-teriak, kita mau angkat itu tidak bisa. Berpuluh-puluh orang kita teriak-teriak juga minta tetangga apa semua. Mau angkat dia tidak bisa. Dijatuhi pohon pada pohon itu. Jatuh begini. Persis dia lewat di bawah pohon. Langsung dia pangku itu. Saudara tahu saya lihat, saya ngeri, saya lihat. Itu darah keluar dari mulut. Dari hidung. Darah keluar dari mulut itu. Sampai dia teriak-teriak. Makanya orang Kristen kalau keluar rumah. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak ancaman kecelakaan. Minta Tuhan proteksi hidup kita. Makanya tetaplah bersyukur. Engkau mengalami kecelakaan kecil. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau mengalami sakit ringan. Banyak orang Kristen. Baru sedikit demam-demam sedikit. Sakit kepala sedikit. Tidak ke gereja. Tidak pelayanan. Protes dengan Tuhan. Protes dengan gembala, protes dengan pengkhotbah. Mana kuasa Tuhan, mana doanya gembala, mana doanya pengkhotbah. Tidak ada kuasanya, protes. Baru sakit sedikit. Saya apresiasi istri saya. Istri saya itu kalau dia sakit, dia tidak peduli sakitnya. Dia bekerja saja apa semua nanti sembuh sendiri. Dan selalu begitu. Dia tidak pernah manja. Bahkan mau melahirkan saja istri saya masih kerja, masih jalan kiri kanan. Makanya istri saya itu tidak pernah melahirkan susah. Begitu masuk kamar melahirkan bunyi tidak manja. Makanya gadis-gadis, ibu-ibu yang masih muda yang mau melahirkan jangan terlalu manja ya. Supaya sekarang kenapa banyak operasi terlalu manja. Saudara kindam suaminya bikin susah, cari pecel, cari apa semua sembarang dicari. Tidak usah. Saya doakan anak saya di dalam kandungan ketika sebelum melahirkan. Karena kita tinggal di perumahan 2 kamar jauh dari kota. Nah, jangan rewel nak. Rumah kita jauh. Jangan terlalu banyak mau. Jadi anak yang baik. Kita doakan. Kembali lagi belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan.
Engkau mengalami sakit-sakit ringan, banyak orang sakitnya berat, banyak orang serangan jantung, banyak orang stroke, banyak orang kanker. Satu kali saya ketemu sama teman saya di gereja. Habis ibadah, dia datang sama saya. Pak Beni, kenapa? Saya protes dengan Tuhan. Saya komplain dengan Tuhan. Kenapa komplain dengan Tuhan? Tuhan itu tidak baik. Saya melayani Tuhan dari muda. Saya ada asam lambung sakit mah. Tuhan tidak mau sembuhkan sama saya. Saya tahu Tuhan punya kuasa. Orang lain disembuhkan. Bahkan orang baru percaya Tuhan disembuhkan. Saya berdoa, saya berpuasa. Tuhan tidak sembuhkan saya. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak baik. Dia marah-marah. Dalam hati saya, kalau orang sakit asam lambung marah-marah tidak sembuh. Biar kau pergi dokter, biar kau minum obat apapun tidak sembuh. Betul? Sampai di sini orang asam lambung. Orang mah, iya karena naik emosinya. Enak perasaannya naik itu asam lambung sampai di sini. Tembus sampai di belakang. Kenapa saya bilang begitu? Dia bicara sama juga orang kena asam lambung. Saya juga asam lambung. Sama-sama kita sakit mah, tapi saya tidak kayak kamu. Kita tenang saja, bersyukur saja. Tenang saja, bersyukur saja. Iya. Dia ngomel-ngomel. Ketika dia sedang ngomel-ngomel, teringat saya kepada orang yang pernah saya doakan. Saya datangi bapak yang stroke 12 tahun. Sekarang sudah 15 tahun stroke. Di atas kursi roda terus dia. Tidak bisa jalan. Waktu saya mau berdoa, saya temani cerita. Saudara tahu saya kaget dengan bapak ini. Tidak kayak orang sakit. Kayak orang sehat. Bagus bicaranya, bawa apa. Lalu terakhir sebelum saya berdoa dia bilang begini, Pak Beni, saya stroke ini 12 tahun karena kesalahan saya. Bukan Tuhan punya salah, saya punya salah. Bapak salahnya apa? Iya saya salah, suka makan BA, BI, babi terus. Itu yang lemak-lemak saya makan. Lalu saya stroke, saya yang salah bukan Tuhan salah. Saya bilang ini gentleman, ini begini, ini orang. Banyak orang pendeta stroke, dia salah-salahkan orang lain. Dia salahkan masak babi, padahal dia paling banyak makan babi. Saya bilang ini orang tidak perlu juga didoakan ini dia sembuh. Menginspirasi banyak orang yang stroke, betul? Tidak marah-marah dia salahkan dirinya. Saya salah, bukan Tuhan yang salah, bukan orang lain yang salah. Saya salah, terlalu banyak makan babi, hampir setiap hari makan babi, lemak-lemaknya. Makanya selalu makan BA, BI bertobat dulu. Sekali-sekali saja makan BA, BI. Bisa makan sekali-sekali. Apalagi babi sekarang mahal. Belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, tips yang terakhir agar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Orang Kristen harus melihat ke bawah, jangan ke atas. Kenapa saya katakan orang Kristen harus melihat ke bawah, jangan ke atas? Kalau saudara melihat ke atas, saudara tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Saudara lihat, itu ada mobilnya, ada rumahnya, saya tidak ada mobil, saya tidak ada rumahnya. Itu dia banyak bisnisnya, banyak berkatnya, saya kurang. Engkau tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan ketika engkau lihat ke atas. Makanya orang Kristen harus lihat ke bawah. Kau lihat orang yang susah makan, kau lihat orang susah bayar uang sekolah, kau lihat orang susah bayar kontrakan, kau lihat orang susah beli sembako, baru saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Makanya orang Kristen jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Pendeta juga minta maaf. Tidak usah lihat itu pendeta-pendeta lain di Jakarta yang mobilnya mewah, yang gerejanya besar, tidak usah iri. Saudara pikir dia senang hidupnya, dia juga stres. Tidak percaya. Saya pernah duduk dalam satu pelayanan, salah satu saudaraku pemimpin gereja terbesar di Indonesia. Tidak ada sukacita, pecah kongsi dengan anak. Ribut perebutkan gereja salah satu terbesar di Indonesia. Tidak baku bicara, baku ribut, rebutan. Untuk apa? Biar gereja kecil, tapi tenang, tenang, tenang. Bahagia, bahagia, bahagia. Daripada begini. Anak dengan bapak tidak saling tegur, saling menyerang. Untuk apa? Gereja tidak dibawa mati. Aset tidak dibawa mati. Hartamu tidak dibawa mati. Untuk apa?
Makanya jangan lihat ke atas. Orang Kristen harus lihat ke bawah. Suatu kali ada orang punya sepeda tua. Ada bapak punya sepeda tua. Lalu dia lihat tetangganya beli motor baru. Dasar tetangga OKL, orang kaya mendadak. Motor baru dia. Brum, brum, pamer-pamer. Brum, pip, 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 pamer-pamer. Ini bapak yang punya sepeda masuk di rumah, komplain dengan Tuhan, berdoa. Tuhan, engkau tidak adil. Saya sungguh-sungguh ke gereja, saya sungguh-sungguh berdoa. Kau berkati dia, kau tidak berkati saya. Dia enak punya motor, saya cuma punya sepeda tua. Tua, sepeda tua, sudah lama, tidak pernah berubah. Dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia protes, dia marah sama Tuhan. Berapa bulan kemudian, ada datang debt collector, sita itu motor kan tidak bayar cicilan. Saudara tahu, langsung jadi cibiran ke tetangga, bergaya motor baru, akhirnya disita sama Tuhan. Bapak ini lihat adegan itu, dia masuk lari-lari ke kamar, dia berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Walaupun tidak ada motor baru, tidak ada berkat motor baru, sepeda tua tidak apa-apa Tuhan. Yang penting ini bukan cicilan. Baru dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Ada orang punya motor, dia iri dengan orang punya mobil. Dia bilang, Tuhan, saya cuma punya motor, dia punya mobil, dia punya sopir. Dia diberkati, saya tidak diberkati. Dia enak, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Saya naik motor, kepanasan, kehujanan. Dia diberkati, saya tidak diberkati. Suatu kali dia lihat adegan. Ada mobil mewah parkir di depannya. Sopir buka pintu kiri kanan. Turun ke bagasi belakang. Plak, ambil kursi roda. Buka pintu samping selencak. Ada tuannya di situ. Lagi lumpuh, diangkat, kasih naik kursi roda. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia lihat adegan begitu, baru dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan terima kasih, tidak apa-apa motor saja Tuhan. Daripada mobil punya sopir tapi lumpuh tidak bisa berjalan. Lebih baik motor saja, kita bisa lari, kita bisa olahraga, kita bisa pelayanan, kita bisa jalan. Saya bersyukur kepada, baru dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Kembali lagi orang Kristen jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kita iri dengan orang yang punya rumah besar. Pak Beni, rumah kita kecil sekali, masuk lorong. Belok kiri masuk lorong, tambah sempit lorongnya. Ojek saja susah masuk, beca saya susah masuk. Kecil rumah di dalam lorong. Dia enak, bahagia hidupnya. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak selamanya orang yang rumahnya besar bahagia hidupnya. Satu kali teman saya cerita seperti ini. Pak Beni, saya diundang konseling ibu pengusaha yang kaya sekali suaminya. Lalu dia berjumpa dengan ibu pengusaha itu. Kaya sekali. Makan sambil cerita. Lalu dia bilang sama teman saya, Ibu pendeta lihat saya bahagia kah? Masa ibu tidak bahagia? Ibu kan kaya punya rumah. Iya saya kaya ibu pendeta. Punya rumah besar, punya dapur besar. Di rumah saya 3 koki saya. 1 masakan Indonesia jago. 1 masakan Jepang jago. 1 masakan Eropa jago. 3 kokinya. Kalau di rumah saya cuma 1 koki. Dia 3 kokinya. Lalu dia lanjut. Orang pikir saya ini bahagia. Punya suami pengusaha kaya. Saya tidak bahagia. Kenapa ibu tidak bahagia? Itu suami saya ibu. Kalau dia marah, keluar kata-kata kasar di depan sopir, di depan pembantu, saya dimaki-maki. Bahkan keluar di teman-teman, saya bikin kesalahan, saya dimarah, saya dimaki dengan suami saya. Ibu-ibu minta maaf. Mau punya suami yang begini kaya, tapi dia tidak cinta engkau. Pak Beni, biar nih Pak Beni. Tidak ganteng, tidak kaya, yang penting dia sayang saya. Tiap hari dia peluk saya. Jangan lihat kayanya. Adik-adik,
Pemuda remaja cari jodoh yang takut akan Tuhan. Jangan cuma gak cakepnya, cantiknya, jangan. Pak Beni keren sekali, cantik sekali Pak Beni. Biar tidak seiman kita sikat di Pak Beni. Nanti kita tarik dia masuk Kristen. Jangan coba-coba bilang tarik ya. Ada orang tarik itu begini dia datang. Kau itu tarik kau datang sama dia begini. Bagaimana kau bisa tarik dia? Saya melihat kadang-kadang kita orang Kristen selalu kalah. Yang kau bilang tarik. Koki rumah besar, stres. Sama cerita, saya pernah tinggal di 3 rumah. Yang saya cerita tadi 2 kamar. Harganya 45 juta satu WC. Rumah yang kedua yang saya cerita juga tadi, 100 juta biaya renovasinya, 100 juta, 200 juta. Rumah yang sekarang rumah termewah yang merasa saya. Semua ada, ruang tamunya ada 5. Punya kolam renang, punya air terjun, kolam ikan. Tempat biliar, tempat fitness, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Tapi saya mau cerita begini. Di 3 rumah yang kami tempati, sama. Kami rasakan damai, sejahtera, bahagia, sukacita. Pertanyaannya kenapa bisa sama? Rumah kecil, rumah menengah, rumah besar, sama rasa. Damai, sejahtera, sukacita, bahagia. Karena saya bersama istri keluarga mengundang Yesus masuk dalam rumah saya. Mengundang Yesus masuk dalam hati saya. Di rumah saya ada pujian penyembahan. Di rumah saya ada ucapan syukur. Di rumah saya Yesus dipermuliakan. Makanya kami rasakan damai. Rumah kecil, rumah menengah, rumah besar. Jadi jangan iri ya. Lihat orang rumahnya besar. Yang penting ada Yesus di rumah kita. Saudara tahu banyak hari-hari ini orang punya villa, rumah besar, dia tidak tempati, pembantu yang tempati. Saudaraku, ada orang tidur di tempat tidur yang mahal, king coil ratusan juta, tidak bisa tidur, gelisah. Guling sana, guling sini, guling sana, guling sini, banyak pikirannya, banyak pusingnya, banyak pikirannya. Makanya jangan iri dengan orang yang kaya. Belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Gaji kecil, gaji besar, banyak orang protes. Saya ini kerja puluhan tahun, tidak naik-naik gaji saya. Yesus tidak berubah, gaji saya juga tidak berubah. Tenang. Bersyukur. Kenapa? Masih ada orang tidak dapat pekerjaan, betul? Masih ada orang di PHK sampai hari ini tidak kerja. Kalau engkau masih kerja dengan gaji yang kecil, bersyukur kepada Tuhan. Saudara pikir kalau gaji besar cukup? Tergantung bagaimana caramu mengelola. Ada orang gajinya tambah besar, tapi tambah banyak pinjolnya, kasbonnya. Kenapa? Bergaya. Dulu beli sepatu yang 100 ribu, begitu naik gajinya dia beli sepatu yang 1 juta. Dulu beli parfum yang 20 ribu, begitu naik gajinya dia beli parfum yang 200-300 ribu. Sama. Tidak cukup juga, tidak pandai mengelola uang. Jadi yang paling penting kita bersyukur kepada Tuhan, kita kelola uang dengan baik. Jangan ikut tren, apalagi orang yang sudah gila HP. Kalau saudara gila HP, boncos saudara, hancur saudara punya keuangan. Sebentar HP baru keluar, sebentar merek baru keluar, sebentar tipe baru keluar. Jangan iri dengan orang punya gaji besar, punya rumah besar. Bisnis besar, siapa di sini yang usaha di sini kecil, menengah, besar? Nggak usah iri dengan orang punya usaha besar. Tambah besar itu usaha tambah stres, tidak percaya. Teman saya diundang dengan usaha besar. Suami istri diundang. Pak pendeta, ibu pendeta kita undang untuk makan malam. Datang teman saya, suami istri. Siapkan jamuan makan malam yang keren, yang mahal. Lalu teman saya duduk di meja makan suami istri. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu yang undang pengusaha yang kaya sekali. Kerjanya apa? Begini terus. Terus. Terus begitu terus. Pusing teman saya suami istri. Kenapa ini dia undang kita sebagai tamu, dia tidak temani kita bicara. Padahal itu, saudaraku kalau saya sebut namanya itu pendeta suami istri pasti terkenal sekali. Baru-baru di salah satu kota 50.000 orang yang hadir. Dia diundang yang pengusaha besar. Apa yang terjadi? Sibuk terus itu orang kaya, tidak ada waktu untuk temani tamu makan dengan bicara. Suaminya sudah naik darah.
Sudah naik tandunya cuma dipotong cepat, kasih turun cepat itu tanduk. Istrinya juga sudah naik darah, naik tandunya mau marah, deh tetap tahan. Suami istri tahan-tahanan emosinya. Kenapa? Karena diperlakukan sebagai itu yang undang. Kalau kita disuruh makan, dipikir, kalau kita cuma datang disuruh makan ngapain? Kita kan mau ngobrol-ngobrol, cerita, berbagi kesaksian. Pengusaha itu sibuk terus. Naik darah ini pendeta, ibu pendeta sudah tidak tahan darahnya naik. Yang mana lebih sabar, ibu pendeta atau bapak pendeta? Mengaku. Di mana-mana yang lebih sabar itu bapak pendeta dan ibu pendeta. Tidak usah tersinggung ya. Minta maaf saya. Teman saya ibu pendeta sudah naik emosi. Langsung dipanggil. Bapak pengusaha duduk di depan saya. Dari tadi bapak pengusaha ini sibuk terus. Tidak punya waktu ngobrol sama kami. Tidak punya waktu makan sama kami. Sibuk terus, bisnis terus, duit terus. Bapak dikasih berkat untuk apa? Untuk memiliki. Bapak hebat. Dikasih berkat cuma untuk memiliki tapi tidak menikmati. Kaget itu pengusaha. Dia bilang seumur umur saya undang pendeta-pendeta, saya selalu dipuji-puji, diangkat-angkat, baru ketemu pendeta yang seperti ini. Tetapi dia mau marah, tapi dia pikir-pikir, benar juga katanya ini pendeta. Ada benarnya. Untuk apa saya punya usaha bisnis besar? Kaya untuk apa? Tidak punya waktu untuk cerita saja dengan apa? Dengan tamu. Tidak punya waktu untuk makan dengan tamu. Kalau dengan tamu saya terhormat begini tidak punya waktu, apalagi di rumah. Betul? Apalagi dengan anak dan istri. Jangan-jangan istri sudah tidur dengan anak di rumah, dia baru pulang. Anak bangun dia masih tidur, tidak pernah ketemu-ketemu. Ada begitu keluarga. Dimarah sama teman saya. Akhirnya apa? Itu pengusaha mau marah juga, dia pikir-pikir benar juga. Ya, dia terima. Makanya orang Kristen jangan lihat ke atas, lihat ke bawah, bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu cerita tentang kakak saya. Saudara tahu kakak saya punya bisnis apa? Buat seragam sekolah. Dia panen, dia menerima berkat itu setahun sekali saja. Di bulan 7. Ngerti ibu-ibu? Kalau liburan sekolah, selalu bulan 7 kan kurang lebih di sana. Beli seragam sekolah, apa segala macam. Dia produksi seragam sekolah. Kami bantu dijualkan di Toserba yang Tuhan percayakan. Tapi saya bilang bagi banyak pengusaha dimanapun berada. Saya bilang banyak pengusaha kaya. Tapi belum tentu bisa menikmati kebahagiaan sama kakak saya. Saudara tahu apa kerjanya kakak saya? Bangun pagi, terus seperti dengan kami jalan-jalan pagi. Sudah itu temannya ajak sepeda, dia ikut naik sepeda. Sudah itu singgah di warung kopi, makan cerita-cerita sampai capek. Sudah itu pulang, nanti ke Bali, nanti ke luar negeri, nanti naik kapal pesiar, nanti ke Eropa, nanti kemana. Tidak terlalu kaya biasa, bisnisnya biasa, tapi dia merasakan damai, sejahtera, bahagia. Saya bilang sama dia, kok kita bahagia saya lihat. Dia bilang ngapain mau dipikir, kamu dikasih berkat hebat sama Tuhan. No, saya dikasih berkat kebahagiaan, saya bisa liburan di mana-mana, saya bisa nikmati. Saya bilang kok paling hebat, tidak pernah saya lihat. Bahkan ada di Makassar salah satu orang terkaya, dia bilang curhat dengan teman saya. Dia bilang apa? Pak, saya itu kalau bangun tidur, padahal banyak sekali aset saya, banyak sekali bisnis saya pusing kenapa saya harus bayar bunga, mungkin ratusan juta. Bayangkan, stres dia. Makanya umat Tuhan, engkau tidak punya utang, engkau masih sehat, engkau masih bisa ke gereja, engkau masih bisa makan apapun juga, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saya tutup dengan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya minta di blokmar ayat ini kalau saudara sudah dapat. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Keren ayat ini, saya ulang lagi.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu Bapa kita merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Jangan pernah ragukan Dia. Dia Tuhan yang baik, Dia Bapa yang hebat, yang Bapa mengasihi hidup kita. Kita bangkit berdiri semua, saudaraku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Dari awal saat ku berjalan, saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Keyboard saja dengan lembut, dengan lembut. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kau berkata, bagaimana dengan hidupnya Pak Beni? Saya mau cerita dan harus jujur. Ketika Tuhan mempercayakan kami bisnis yang kecil. Ada masalah, ada pergumulan tapi kecil. Dipercaya lagi bisnis besar, tambah besar. Dan tambah banyak. Saya harus jujur, makin banyak masalah, makin banyak tantangan. Sebelum saya serahkan hidup saya dan harta kepada Tuhan, saya harus jujur. Saya masuk di kamar, saya tidak bisa tidur. Saya stres, banyak masalah. Bayangkan sebentar manajer telepon, sebentar ada kejadian ini, sebentar ada begini, sebentar ada musibah terjadi. Berganti-ganti saudaraku. Walaupun tidak seperti Ayub. Tambah banyak masalah, tambah banyak pergumulan. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya serahkan semua harta kepada Tuhan. Beda. Saya tidak merasa memiliki lagi semua. Saya bisa tidur siang, tidur nyenyak. Bahkan istri saya bilang, papi ini hebat sekali. Di mobil bisa tidur. Di kursi meja makan bisa tidur. Bahkan di tempat berdoa saya bisa tidur. Capek berdoa tidur saya. Mengaku, tidak apa-apa toh. Kan berdoa. Kalau aminnya 2 jam kemudian tidak apa-apa. Yang penting berdoa. Sebelumnya itu saya stres. Karena teman-teman itu tahu sekali bahwa saya ini paling banyak pekerjaan, banyak divisi pekerjaan. Sampai beberapa waktu yang lalu ada teman bilang begini setelah main tenis meja. Pak Beni pasti stres hidupnya. Saking banyaknya bisnis pekerjaan pasti stres. Saya tersenyum, saya ketawa, saya jawab dia. Tidak, kamu salah. Saya paling bahagia, pengusaha salah satu paling bahagia di Makassar. Walaupun banyak masalah, tetap banyak masalah, banyak tantangan. Kenapa? Ketika saya mengalami persoalan tantangan, saya cuma datang berlutut di ruang doa saya. Serahkan sama Tuhan sebagai pemilik semuanya. Dituntaskan oleh Tuhan.
Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita semua orang yang percaya kepada Dia, yang andalkan Dia. Hari ini engkau datang dengan stres, engkau datang dengan kekhawatiran, engkau belum serahkan hidupmu sama Tuhan. Satu kali saya belajar dan saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau umatmu mengalami stres, masalah begitu banyak, dan tiba-tiba kami mau mencari hadirat-Mu, kami mau mencari damai, sejahtera, sukacita, ajari saya untuk mengajari umat-Mu. Tuhan ajari saya simpel, Bapak Ibu, ucapkan 8 kali kata bersyukur Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur Tuhan. Ayo kita praktekkan malam hari ini, nyanyikan dulu pujian ini. Dan kita mau satu kata saja menghampiri Tuhan, kata bersyukur. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yang keyboard saja dengan lembut. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang sekali lagi dengan lembut. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Yesus, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Semua keluarkan kata-kata dengan kedalaman hatimu. Kau katakan, saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami rindukan Engkau Tuhan. Itu yang terbaik. Jangan ada satupun diam. Hampiri Bapamu. Bapamu ada di tengah-tengah kita. Dia tahu persoalanmu, dia tahu sakit penyakitmu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu stresmu. Bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. 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 Yang kau kerjakan. Kami bersyukur. Siapa umatmu? Siapa umatmu Tuhan? Kuatkan umatmu. Pulihkan.
kasih Tuhan. Haleluya. Kami terus mau belajar bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami umat-Mu Tuhan. Di dalam kondisi apapun kami, Engkau tetap bersama dengan kami. Amin. Bahkan Engkau yang paling dekat dalam hidup kami. Amin. Lebih dekat dari baju yang kami pakai. Engkau ada di kedalaman hati kami Tuhan. Engkau lebih dekat dari suami kami. Engkau lebih dekat dari istri kami. Engkau lebih dekat dari orang tua kami Tuhan. Engkau yang paling dekat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Engkau yang paling dekat, yang paling tahu, yang paling memahami hidup kami Tuhan. Haleluya. Yes. Saat ini juga saya izinkan saudara berbicara kepada Bapak secara pribadi. Kau punya pergumulan apapun, saya sebagai hamba Tuhan terbatas mendoakan saudara. Tapi ada satu pribadi yang kita cintai, kita kagumi, yang kita sembah. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Ngomong sama Bapakmu apa yang menjadi kerinduanmu, cita-citamu. Berapa detik ini ngomong sama Tuhan, bicara sama Dia. Dia Tuhan yang mendengar. Dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau dengarkan seruan umat-Mu. Kau dengarkan doa-doa umat-Mu. Kau dengarkan Tuhan jeritan umat-Mu. Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hati dan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tetapi hamba percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Sampai ke rumah Engkau tetap menjamah kami. Amin. Sampai ke rumah Engkau tetap memulihkan kami. Mujizat terjadi di dalam setiap aspek kami. Yang sakit mulai dijamah disembuhkan Tuhan. Yang lemah mulai dikuatkan. Yang terikat mulai dilepaskan. Yang punya masalah keuangan dibebaskan Tuhan. Diberkati pelayanan kami. Diberkati bisnis kami. Diberkati usaha kami. Apapun yang kami sentuh dibuat berhasil. Mujizat menjadi bagian hidup kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan satu-satunya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati dalam ibadah malam hari ini. Ada amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan dan persembahan akan dijalankan. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Richard Pemewu. Dan kita angkat satu pujian, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dengan iman katakan, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik buat kami. Kami terima kemenangan-Nya. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk ibadah KKR malam hari ini Bapa. Dan kami percaya dari semua kami yang hadir dan terlibat malam hari ini, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan, tidak ada satupun yang Tuhan abaikan. Malam hari ini berkat Tuhan yang ajaib, berkat Tuhan yang luar biasa jadi bahagian kami semua yang sudah beribadah kepada Tuhan. Kami doakan tim TM yang datang dari Makassar, Pak Beni sebagai pemimpin beserta seluruh staf dan anggota dari tim ini. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih lagi, pengurapan, kewahyuan dari Tuhan. Tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Jadi bahagian mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh lini pelayanan mereka di mana saja. Kami berdoa tangan Tuhan yang ajaib menyertai mereka. Kami doakan semua yang ada dalam genggaman tangan mereka. Tuhan tambahkan, Tuhan berkati. Sehingga atasnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan Tuhan Yesus pribadi-pribadi yang telah memfasilitasi. Sehingga 2 hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu yang menginisiasi pertemuan-pertemuan ini. Kami doakan Tuhan balas mereka dengan limpah berkat Tuhan. Kami doakan Tuhan rumah di tempat ini, yang buka tempat ini untuk kami gunakan sebagai tempat beribadah. Berkat Tuhan ada di sini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Hentar peliharakan kami semua tiba di tempat kami dengan segala selamat. Akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima berkat yang datang dari Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, beri engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu, beri engkau damai sejahtera. Tuhan berkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah KKR malam ini. Haleluya. Amin. Sahabat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, saya beri kesempatan kepada Bapak Pendeta Simon M. Topangai sebagai Ketua Forum Komunikasi Gereja-Gereja yang ada di Kota Mamuju.
untuk memberikan sepatah dua kata. Kami persilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita diberkati Tuhan melalui hambanya Bapak Beni. Saya mau katakan selamat datang, tapi saya sudah agak kagok karena sudah 2 hari sama-sama di satu pertemuan. Kemarin sangat diberkati firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Puji Tuhan, saya ingat terus apa yang Pak Beni sampaikan, dan juga malam hari ini seluruh pergerakan hidup kita harus dilandasi dengan rasa syukur. Jadi atas nama Forum Komunikasi Gereja-Gereja Mamuju, kami di Mamuju Pak ada namanya FKGM, Forum Komunikasi Gereja-Gereja, dan itu terdiri dari 16 gereja. Dan malam hari ini kami dalam undangan terbatas, karena kalau diundang semua tidak muat ini ruang. Dari 16 itu jadi perwakilan dari semua gereja, ada pendeta-pendeta dan juga jemaat GPDI Bukit Hermon, dan juga ada mahasiswa dari STT Sulbar ya. Di Mamuju sudah ada STT ya. Kebetulan saya juga salah satu pengajar di situ ya. Mahasiswa saya dorong supaya hadir pada malam hari ini ya, dan puji Tuhan mereka hadir, dan semua pihak ya, teman-teman hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi yang sudah sama-sama 2 hari dalam sharing hamba-hamba Tuhan. Tentu kita mensyukuri semua hal yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Tidak ada sesuatu yang dapat kami beri kepada Pak Beni dan tim, tentu rasa syukur kepada Tuhan. Bapak boleh berbagi dalam pelayanan pada bukan hanya malam hari ini, saya sudah 2 hari ikut, jadi ada begitu banyak pengalaman baru, berkat baru yang kita terima dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan tentu ini perjumpaan awal atas nama FKGM, Forum Komunikasi Gereja-Gereja. Tentu berharap ke depan ini bukan perjumpaan yang terakhir, tapi bisa ke depan kita lakukan lagi apa yang terbaik dalam rangka muliakan Tuhan ya. Yang kedua, kami juga terima kasih kepada jemaat GPDI Bukit Hermon yang boleh menyediakan tempat bagi kita semua dalam beribadah pada malam hari ini, dan seluruh Bapak Ibu pendeta, hamba-hamba Tuhan baik yang ada di Kota Mamuju maupun kawan-kawan sepelayanan dari tempat lain yang turut hadir pada kesempatan ini, dan seluruh umat Tuhan serta ibadah pada malam hari ini. Mohon maaf untuk segala pelayanan sapaan kami atas nama FKGM. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan, tapi kita percaya kemanapun kita pergi, kita saling mengingat dan saling mendoakan antara satu dengan lain. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Simon. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, kami dari Forum Komunikasi Gereja-Gereja menyiapkan ala kadarnya ya. Tadi firman Tuhan memang pas, ucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Oke, jadi untuk Bapak Ibu Pendeta bersama dengan tim bisa nanti merapat ke aula, kita akan menikmati berkat Tuhan bersama-sama, dan jemaat Tuhan nanti akan dibagikan di depan pada saat keluar dari gedung ini, meninggalkan gedung ini. Nanti Bapak Pendeta Renaldi, Pastor Renaldi dari Gereja Kasih Anugerah City Blessing akan memimpin kita dalam doa berkat. Kami persilakan. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur malam hari ini.
Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Boleh melawat memberkati kami lewat makanan rohani yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan yang sudah menjadi bagian dalam hidup kami malam hari ini menyegarkan, menyehatkan rohani setiap kami. Kami bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan dan terus hidup melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sempurna berkat Tuhan. Ada berkat jasmani yang tersedia bagi kami. Kami ucap syukur bahwa semua Tuhan beri, sediakan bagi kami untuk kami terus mengecap, menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, makan minum yang tersedia, apapun itu kami terima dengan penuh syukur. Jadi kuat sehat baru bagi tubuh kami untuk terus kuat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berjeri lelah tidak akan menjadi kekurangan, tapi senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat Tuhan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Pendeta. Sambil berjabat tangan, kita nyanyikan Ku Kasih Kau dan Kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan meninggalkan tempat ini sambil kita memuji Tuhan. Oh iya, mungkin mau foto tim TYM dengan Bapak Ibu Pendeta bisa? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu Pendeta bisa foto bersama dengan kasih kau dengan kasih Tuhan. ku lihat Di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. ku kasih kau dengan kasih. Kakak Dani bisa bantu foto.